Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Hen di kelas seni budaya. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari COVID-19. Yuk sama-sama kita jaga pola hidup sehat. Kali ini saya ingin mereview materi sebelumnya pada video sebelumnya, yaitu prinsip seni rupa yang pertama. Apa itu? Prinsip irama atau ritme. Sama-sama kita saksikan, didengarkan baik-baik, diperhatikan baik-baik apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Untuk membuat sebuah karya seni rupa yang mengandung prinsip irama atau ritme, butuh yang namanya gradasi. Gradasi yang pertama adalah gradasi garis. Gradasi garis ini adalah pengulangan objek yang berupa garis. Objeknya garis, kemudian diulang lagi di sampingnya, tapi bentuk garisnya berbeda. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini, pengulangan garis antara garis yang satu dengan garis yang lainnya itu tidak ada yang sama bentuk pengulangannya. Semuanya berbeda di lengkungannya. Ini yang disebut dengan gradasi garis. Kalau objek yang diulang berupa garis, tapi bentuk garisnya tidak berubah alias sama. Misalkan garis horizontal kalian buat, kemudian kalian buat pengulangan garis horizontal yang sama bentuk dan ukurannya, itu bukan gradasi garis. Sedangkan gradasi garis, bentuk objek garisnya yang diulang berubah bentuknya. Kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar ini adalah gradasi bidang. Kenapa disebut gradasi bidang pada gambar ini? Karena ada perubahan objeknya. Objek yang diulang mengalami perubahan bentuk. Kalau kita lihat pada gambar ini, objeknya adalah Doraemon. Doraemonnya sedang berdiri. Kemudian kalian buat pengulangan dari objek Doraemon ini. Tapi Doraemonnya dirubah bentuknya. Bentuk aslinya Doraemon, tapi pengulangannya tetap Doraemon, tapi ada perubahan bentuk Doraemonnya. Ada yang berdiri, kemudian diulang menjadi duduk sambil makan. Kemudian ada pengulangan lagi di sampingnya. Ada Doraemon sedang madep belakang sambil berdiri. Kemudian diulang lagi, tapi bentuk Doraemonnya berubah. Itu disebut gradasi bidang. Ada perubahan bentuk dari bentuk aslinya. Baik bidang ataupun bentuk ketika diulang mengalami perubahan wujudnya atau rupanya, itu disebut gradasi bidang. Kita perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah gradasi ukuran. Kita perhatikan objeknya. Objeknya ini mengambil tema COVID-19. Objeknya adalah ikon dari virusnya tersebut. Di dalam karya ini, objeknya telah mengalami pengulangan, di mana objek utamanya adalah virus COVID-19 yang diulang di sampingnya, di atas atau di bawahnya. Tapi pengulangannya ukurannya lebih kecil atau lebih besar. Kalau pengulangannya berubah ukuran, tapi objeknya sama ya, hanya berubah ukuran saja dan posisinya digeser, itu disebut gradasi ukuran. Sekarang kita perhatikan gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini adalah gradasi arah. Objek badak pada karya ini telah mengalami pengulangan objek. Objek yang diulang ini sama bentuknya, yaitu badak. Yang membedakan adalah arah dari badaknya. Kalau badak aslinya menghadap ke kiri, di pengulangannya badaknya menghadap ke kanan. Itu artinya ada arah yang berlawanan. Pengulangannya berubah posisi, tapi arahnya berlawanan. Itu disebut gradasi arah. Sekarang kita perhatikan gambar yang kelima. Gambar yang kelima ini adalah gradasi gerak. Objek bunga pada karya ini telah mengalami pengulangan. Objek yang diulang
bentuknya sama dengan objek aslinya, tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali, tidak mengalami arah yang berlawanan, atau besar dan kecil ukurannya. Pengulangan pada gradasi gerak ini objeknya sama, yang berubah hanya posisinya saja. Objek yang diulang dirubah posisinya, bergeser ke kanan, kiri, atas, atau bawah, atau boleh juga posisi objeknya memutar, tapi objeknya sama, tidak dirubah sama sekali, tidak ada yang berlawanan arah, atau dirubah ukurannya. Di contoh gambar karya yang keenam, ini merupakan karya dengan gradasi value. Gradasi value ini adalah perubahan intensitas dari gelap ke terang, dari hitam ke putih. Ada pengulangan objek, objeknya adalah warna hitam menuju ke arah putih, dari hitam turun ke abu-abu yang lebih cerah sampai bertemu dengan warna putih. Di gradasi value ini ada pengulangannya yaitu warna gelap yang dibuat berulang, kemudian warna sedang juga dibuat berulang, dan warna terang juga dibuat berulang, sehingga menimbulkan kesan objek tertentu. Ini disebut gradasi value. Objeknya hanya berupa warna gelap, warna sedang, dan warna terang. Pada contoh karya yang ketujuh, ini adalah gradasi warna. Gradasi warna ini berbeda dengan gradasi value. Kalau gradasi value, warnanya adalah dari gelap ke terang, dari hitam ke putih. Kalau gradasi warna, pengulangannya adalah intensitas warna dari satu warna ke warna lainnya. Misalkan pada karya ini pengulangannya adalah dari warna merah menuju warna kuning, dari hijau gelap menuju ke hijau terang. Itu adalah perubahan intensitas warna namanya. Perubahan dari satu warna ke warna lainnya. Objeknya adalah warna. Ini disebut sebagai gradasi warna. Yuk buat karya seni rupa dengan prinsip irama di dalamnya. Contohnya membuat gradasi gerak. Yang pertama, buat grid atau garis bantu terlebih dahulu sehingga membentuk kotak-kotak seperti pada gambar ini. Yang kedua, buat objek di dalam satu kotaknya. Yang ketiga, apabila satu objek di dalam satu kotak sudah selesai, buat pengulangan objeknya di kotak-kotak berikutnya. Apabila ingin membuat gradasi gerak, berarti objeknya hanya diulang di kotak berikutnya dengan objek yang sama. Kemudian kalau ingin membuat gradasi arah, berarti objek yang diulang ini harus berlawanan arah dengan objek aslinya. Kalau objek yang ingin dibuat pengulangannya adalah gradasi bidang, berarti pengulangan objeknya harus berubah bentuknya dari bentuk aslinya. Kalau objek yang ingin diulang menggunakan gradasi ukuran, berarti di kotak selanjutnya ukuran objeknya harus lebih besar atau lebih kecil dari objek aslinya. Apabila semua kotak sudah terisi dengan objek, hapus gridnya atau garis bantunya sehingga hanya menyisakan objeknya saja, dan tinggal diberi warna supaya memperindah atau mempercantik karya seni rupanya. Ya, itu dia tadi penjelasan tentang prinsip seni rupa yang pertama, yaitu irama atau ritme. Semoga kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi tentang irama atau ritme. Selamat berkarya, selamat mencoba membuat sebuah karya seni rupa dengan prinsip ritme atau irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.